Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai tenaga kesehatan ya. Nah, ini adalah bagian dari tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu nanti kita akan belajar tentang pengertian tenaga kesehatan, kemudian ada jenis-jenisnya, dan juga tenaga kefarmasian yang dibagi menjadi dua ya, yaitu aspek legal yang berupa STRTTK dan juga SIK. Kemudian ada pekerjaan kefarmasian, yaitu pembuatan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, serta pelayanan. Nah, di sini adalah pengertian dari tenaga kesehatan. Apa sih tenaga kesehatan gitu? Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu itu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Kemudian ada juga asisten tenaga kesehatan, yaitu harus memiliki kualifikasi D3 atau diploma 3, minimum pendidikan menengahnya itu di bidang kesehatan atau SMK kesehatan seperti sekarang ya, dan juga bekerja di bidang kesehatan. Dan dia itu hanya bisa bekerja di bawah supervisi tenaga kesehatan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 itu mengharuskan tenaga kesehatan itu membentuk suatu organisasi profesi. Contohnya adalah IAI, Ikatan Apoteker Indonesia, kemudian ID, Ikatan Dokter, PDGI, Ikatan Dokter Gigi, PAVI, PPNI, serta PARI atau Persatuan Radiografer Indonesia. Nah, kemudian kita lanjut ke tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal adalah D3, kecuali dia adalah tenaga medis. Maksudnya tenaga medis di sini misalnya ada dokter, dokter gigi, dokter spesialis, itu kan nggak mungkin untuk hanya D3 ya, dia harus S1, terus harus mungkin sampai S2, mungkin terus ke profesinya kayak gitu. Terus tenaga kesehatan itu harus melakukan tugasnya sesuai dengan aturan standar profesi serta menghormati pasien. Contohnya bersikap baik pada saat lingkungan bekerja, berbudi luhur dan juga harus kompeten. Nah, ini adalah jenis-jenis tenaga kesehatan ya. Ada tenaga medis yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian tenaga psikolog klinis, ada tenaga keperawatan yaitu perawat dan perawat gigi, tenaga kebidanan atau bidan, tenaga kefarmasian seperti kita, calon-calon seperti kalian gitu ya, calon-calon apoteker atau mungkin nanti TTK. Kemudian ada tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, terapi fisik, teknis medis, teknik biomedika, dan juga kesehatan tradisional. Nah, ini semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Nah, ini untuk tugasnya, nanti silahkan dikerjakan. Untuk bagaimana tata cara pengumpulannya kita nanti bahas di WA Group ya. Kemudian kita lanjut ke asisten tenaga kesehatan. Asisten tenaga kesehatan itu adalah orang yang mengabdikan diri di dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang D3 atau diploma 3. Nah, untuk menjadi asisten tenaga kesehatan itu terdiri dari 5 ya. 5 jenis ya, ada asisten keperawatan, asisten tenaga kefarmasian atau TTK, kemudian asisten dental, asisten teknik laboratorium medik, dan juga teknisi pelayanan darah. Nah, untuk asisten tenaga kesehatan ini dia adalah telah lulus pendidikan, wajib mengikuti uji kompetensi atau UKOM ya biasa kita sebut. Nah, dalam melaksanaan pekerjaannya, asisten tenaga kesehatan itu tidak memerlukan registrasi atau surat izin. Karena asisten tenaga kesehatan dalam melaksanakan pekerjaannya dia itu di fasilitas pelayanan kesehatan gitu. Nah, asisten tenaga kesehatan itu hanya dapat melakukan pekerjaannya di bawah supervisi langsung tenaga kesehatan yang
ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Nah, sekarang adalah asisten tenaga kefarmasian. Untuk asisten tenaga kefarmasian ini dia menjalankan pekerjaannya seperti pelayanan kesehatan, fasilitas produksi, distribusi farmasi, perbekalan kesehatan, kemudian alat kesehatan. Nah, tapi di bawah supervisi TTK dan apoteker. Jadi seperti kalian, jika kalian tidak melanjutkan ke sarjana gitu ya, ke S1 atau sampai ke profesi, kalian itu adalah asisten tenaga kefarmasian gitu. Karena untuk SMK itu STR-TTK sudah tidak berlaku. Jadi kita kalau untuk lulusan SMK itu masih di bawah TTK. Jadi namanya adalah asisten tenaga kefarmasian gitu. Nah, apa aja sih tugas asisten tenaga kefarmasian ini? Tugasnya adalah yang pertama, melakukan pencatatan tentang pembelian serta penyimpanan obat dan juga melakukan pendataan persediaan obat. Yang kedua, menerima pembayaran resep, stok harga, penandaan item, kemudian pencatatan dan juga klaim asuransi. Yang ketiga ada melakukan pelayanan perbekalan kesehatan rumah tangga, lalu melakukan pengarsipan resep sesuai data dan juga ketentuan yang berlaku, lalu melakukan pemeriksaan kesesuaian pesanan sediaan farmasi dan juga perbekalan kesehatan, melakukan pendistribusian sediaan farmasi dan juga perbekalan kesehatan untuk keperluan floor stock. Nah, berikut adalah tugas asisten tenaga kefarmasian ya, ada 6 gitu tugasnya. Nah, kita masuk ke pekerjaan kefarmasian, apa aja gitu. Ini kita pahami pengertiannya dulu ya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, pekerjaan kefarmasian itu adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, kemudian pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian atau penyaluran obat, kepengelolaan, kepelayanan atas resep dokter, lalu PIO atau pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, serta sampai ke obat tradisional. Nah, ada juga pelayanan kefarmasian. Tadi kan untuk pekerjaan kefarmasian ya. Sekarang adalah pelayanan kefarmasian, yaitu suatu pelayanan langsung yang bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, di mana maksudnya itu untuk mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien, seperti itu. Nah, untuk pekerjaan kefarmasian ini biasanya dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan juga perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi. Nah, untuk pelaksanaan pekerjaan kefarmasian ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tadi itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, adanya pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan sediaan farmasi. Contohnya, biasanya ini dilakukan pada fasilitas produksi, kemudian distribusi atau penyaluran, lalu fasilitas pelayanan sediaan farmasi oleh tenaga kefarmasian. Kemudian yang kedua, itu adalah pekerjaan kefarmasian di dalam produksi sediaan farmasi. Nah, dalam hal ini itu harus memiliki apoteker penanggung jawab itu ya, atau biasa disebut dengan APA, dan dapat dibantu oleh APING atau apoteker pendamping dan juga TTK, tenaga teknis kefarmasian. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan kefarmasian dalam distribusi atau penyaluran sediaan farmasi. Ini sama, yaitu setiap fasilitas distribusi itu harus ada apotekernya atau APING dan juga ada TTK-nya. Kemudian yang keempat yaitu pekerjaan kefarmasian dalam pelayanan sediaan farmasi. Nah, ini biasanya pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apotekernya juga biasa dibantu oleh APING ataupun TTK yang lain. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tenaga kefarmasian ya. Apa sih tenaga kefarmasian itu? Tenaga kefarmasian itu adalah suatu tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian
yang terdiri atas apoteker dan TTK. Nah, apoteker sendiri itu adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Jadi untuk menjadi apoteker itu kalian harus kuliah dulu S1, yaitu untuk sarjana farmasi, kemudian lanjut ke profesi, baru kalian bisa disebut sebagai apoteker atau sebagai lulusan apoteker yang telah disumpah jabatan gitu ya. Kemudian untuk TTK atau tenaga teknis kefarmasian itu adalah tenaga yang membantu apoteker dalam pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi atau S1, kemudian ahli madya farmasi, analisis farmasi, tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Nah, setiap tenaga kefarmasian itu yang dia menjalankan pekerjaan kefarmasian itu wajib memiliki yang namanya STR atau surat tanda registrasi yang berupa STRA untuk apoteker dan juga STR TTK untuk tenaga teknis kefarmasian. Nah, sementara untuk menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan, setiap tenaga kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat bekerja. Misalnya di apotek nih, gitu ya. Apoteker harus memiliki SIPA atau surat izin praktik apoteker dan STR TTK yaitu surat tanda registrasi tenaga teknik kefarmasian. STR TTK ini biasanya untuk lulusan D3 maupun S1. Kemudian bagaimana sih registrasi dan juga perizinan tenaga kefarmasian gitu ya. Tenaga kefarmasian yang harus memiliki keahlian dan juga kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian ya, yaitu dengan menerapkan standar profesi. Salah satunya adalah memiliki surat izin kerja. Nah, yang pertama itu adalah ada STR atau surat tanda registrasi. Selain STRA atau surat tanda registrasi apoteker, apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian itu juga harus memiliki sertifikat kompetensi profesi. Nah, namanya adalah STRA yang berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun apabila dia memenuhi syarat. Nah, apa aja syarat untuk mendapatkan STRA gitu? Yang pertama harus memiliki ijazah apoteker. Yang kedua memiliki sertifikat kompetensi profesi. Kemudian yang ketiga memiliki surat pernyataan yang telah mengucapkan sumpah atau janji apoteker gitu ya. Kemudian yang keempat memiliki surat keterangan sehat fisik dan juga mental dari dokter yang memiliki SIP atau surat izin praktek. Dan terakhir yaitu membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Nah, salah satu persyaratan untuk memperoleh STRA menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 itu adalah seorang apoteker harus memiliki sertifikat kompetensi atau Serkom. Serkom ini kalian bisa didapatkan ketika kalian berkuliah di profesi apoteker. Kemudian sertifikat kompetensi itu apa? Yaitu surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan prakteknya itu di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi, ya, atau biasa disebut dengan UKOM. Kalau sertifikat profesi itu adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi, contohnya apoteker tadi. Kemudian untuk STR-TTK atau surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian, yaitu surat tanda registrasi yang wajib dimiliki oleh setiap tenaga teknis kefarmasian untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Seperti tadi sudah saya sebutkan ya, STR-TTK ini biasa dimiliki oleh lulusan D3 atau diploma 3 dan juga S1. Nah, untuk memperoleh STR-TTK bagi tenaga kefarmasian itu wajib memenuhi persyaratannya. Yang pertama, memiliki ijazah sesuai dengan pendidikannya, misalnya ijazah S1 kalian atau ijazah D3 kalian nanti. Kemudian memiliki surat keterangan sehat fisik dan juga mental dari dokter yang telah memiliki SIP. Kemudian memiliki rekomendasi tentang kemampuannya dari apoteker yang telah memiliki STRA di tempat TTK bekerja. Jadi misal kalau kalian bekerja di suatu apotek nih ya,
kalian sebagai lulusan D3 atau mungkin S1 yang belum mempunyai STR gitu, nanti apoteker kalian bisa merekomendasikan kepada organisasi gitu ya, kalau oh siswa ini bagus kok, kompetensinya bagus, berpotensi gitu, saya usulkan supaya bisa menerima STR TTK seperti itu. Kemudian membuat pernyataan akan mematuhi dan juga melaksanakan ketentuan etika kefarmasian gitu. Nah, selain adanya surat maksud saya syarat gitu ya, syarat untuk memperoleh STR TTK, ada juga STRA dan juga STR TTK ini bisa saja tidak berlaku gitu. Ada beberapa hal. Yang pertama yaitu memang habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh yang bersangkutan, atau tidak memenuhi persyaratan untuk diperpanjang. Kemudian yang kedua, memang dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undang. Misalnya kamu membuat masalah gitu sehingga sampai STRA dan STRT kamu itu dicabut. Kemudian permohonan yang bersangkutan atau orangnya sendiri yang meminta untuk dicabut STRTTK-nya gitu, mungkin mereka merasa tidak kompeten atau apa gitu ya. Kemudian yang bersangkutan meninggal dunia dan juga dicabut oleh menteri atau penjabat kesehatan yang berwenang gitu ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke surat izin praktek atau SIP kefarmasian gitu ya. Tadi untuk SIPA dan juga SIKA-nya. Nah, apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian itu berupa puskesmas dapat menjadi APING atau apoteker pendamping di luar jam kerjanya. Jadi misal kamu bekerja di apotek nih, kamu sebagai apoteker utamanya. Nah, kamu juga bisa double gitu ya, kerjanya double di puskesmas, tetapi kamu bukan sebagai apoteker utamanya, tetapi APING atau apoteker pendamping. Kayak gitu ya. Nah, SIPA bagi apoteker pendamping itu dapat diberikan untuk paling banyak 3 tempat di fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau untuk SIK-TTK itu dapat diberikan paling banyak juga 3 tempat di fasilitas kefarmasian gitu ya. Nah, kenapa SIPA, SIKA dan juga SIK-TTK itu dapat dicabut ya? Alasannya yang pertama adalah atas permintaan yang bersangkutan sendiri. Yang kedua, STRA atau STRTTK tidak berlaku lagi atau mungkin sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang gitu. Kemudian adanya yang bersangkutan tidak bekerja pada tempat yang tercantum dalam surat izin. Jadi misal kamu surat izinnya bekerjanya di apotik atau mungkin di rumah sakit, tapi ternyata kamu tidak bekerja di keduanya, kamu bekerja di puskesmas mungkin, jadi itu salah gitu ya, tidak sesuai dengan surat izin yang kalian buat. Kemudian yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan fisik dan juga mental untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian berdasarkan pembinaan dan juga pengawasan dan ditetapkan dengan surat keterangan dokter, misalnya sakit gitu ya. Kemudian melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian berdasarkan rekomendasi KFN. Selanjutnya melakukan pelanggaran hukum di bidang kefarmasian yang dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan gitu. Jadi untuk SIPA, SIKA, SIK-TTK, kemudian untuk STR-TTK gitu ya, semua itu bisa dibuat tetapi juga bisa dicabut oleh dinas kesehatan karena ada beberapa hal yang memang kalian salah atau bagaimana gitu ya. Jadi ketika kalian nanti memiliki SIPA, SIK, kemudian SIKA, STR-TTK, SIK-TTK, berhati-hatilah dalam bekerja gitu ya. Kalian harus bertanggung jawab kepada surat izin yang sudah kalian dapatkan, atau kalian sudah harus bertanggung jawab atas gelar yang kalian dapatkan gitu ya. Jangan bekerja seenaknya sendiri gitu ya. Nah, kemudian ini ada tugas 2. Silahkan kalian cari persyaratan SIP TTK atau surat izin praktek TTK atau tenaga teknis kefarmasian di dinas kota atau kabupaten di tempat tinggal kalian gitu. Silahkan searching di internet gitu ya, cari, atau mungkin kalau ada
undang-undangnya gitu, kalian boleh memakai itu, jadi lebih terpercaya sumbernya kayak gitu ya. Nah, oke, cukup sampai di sini pembahasan kita tentang tenaga kesehatan gitu. Kita lanjutkan minggu depan lagi. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat. Kalau kalian belum paham boleh bertanya, silahkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.